Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok F akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan untuk mempresentasikan bahasan tentang COD cek dulu. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang bertanya apa itu COD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu COD. COD merupakan singkatan dari Cash on Delivery, yang artinya metode pembayaran secara tunai setelah menerima barang. Di sini kami beranggotakan 5 orang, dengan saya pribadi, Muhammad Iqbal, dan rekan-rekan saya Agung Syafi'i, Givari Satrio, Amra Zikra, dan Mirza Rafli. Latar belakang dari permasalahan ini, jual beli merupakan suatu aktivitas muamalah yang mayoritas masyarakat melakukannya. Seiring berkembangnya teknologi dan internet, jual beli mengalami perubahan yang signifikan dalam metode-metode pembayaran dan akad-akad kontemporer. Akhir-akhir ini ditemukan pada salah satu marketplace fitur COD cek dulu bayar kemudian, di mana praktiknya yaitu pembeli boleh mengecek barang belian tersebut pada saat COD lalu bayar kemudian. Namun, apabila barang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka barang tersebut dapat dikembalikan tanpa harus membayarnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan internet, metode pembayaran mengalami perubahan yang signifikan sehingga menciptakan metode-metode pembayaran yang baru, seperti halnya COD, di mana COD ini membayar secara tunai setelah menerima barang, akan tetapi COD itu tersendiri mengalami perubahan yang dimana ditemukan pada salah satu marketplace fitur COD cek dulu bayar kemudian. Adapun rumusan masalah, di sini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu fitur COD cek dulu? Lalu apa perbedaan fitur COD biasa dengan COD cek dulu? Apa hukum muamalah fitur COD cek dulu? Bagaimana pandangan ulama terhadap fitur COD cek dulu? Apa keunggulan dan kekurangan dari fitur COD cek dulu? Langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu apa itu fitur COD cek dulu? COD cek dulu adalah mekanisme di mana pembeli dengan metode pembayaran COD cek dulu diperbolehkan untuk membuka paket sebelum membayar kurir dan melakukan pengembalian di tempat ke kurir jika tidak sesuai deskripsi atau foto dari produk tersebut. Fitur ini hanya tersedia di e-commerce Shopee dan belum tersedia di e-commerce lain. COD cek dulu adalah inovasi metode pembayaran terbaru dari Shopee yang kini menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Inovasi ini banyak menarik perhatian dan menjadi salah satu upaya untuk menjawab permasalahan mengenai ketidaknyamanan dari proses pembayaran COD saat ini. Dengan metode pembayaran COD cek dulu, kini pengguna dapat membeli paket yang dikirimkan kurir dan mengecek kesesuaian produk yang dibeli dengan deskripsi atau foto produk sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu perbedaan COD biasa dengan COD cek dulu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan COD biasa dengan COD cek dulu. Perbedaan di antara keduanya antara COD biasa dan COD cek dulu adalah fasilitas untuk membuka paket terlebih dahulu sebelum membayar kepada kurir. Dengan COD biasa, pembeli harus membayar sebelum bisa membuka paket. Kemudian sebaliknya, dengan COD cek dulu, pembeli bisa membuka paket sebelum membayar kepada kurir. Perbedaan lainnya dalam segi proses pengembalian barang, jika tidak sesuai yaitu COD biasa, pembeli bisa melakukan proses pengembalian barang atau dana melalui aplikasi Shopee. Sedangkan dalam COD cek dulu, pembeli bisa langsung mengembalikan barang yang tidak sesuai kepada kurir tanpa harus membayar. Kurir yang akan melakukan pengemasan ulang dan mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Oke, baik. Selanjutnya, hukum mengenai fitur COD cek dulu. Nah, dasar hukum mengenai muamalah ada di dalam Al-Quran sendiri, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kemudian juga ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu ala tahrimiha, yang artinya bahwasanya
hukum asal dari muamalah itu adalah boleh sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Nah, kemudian menurut Syekh Sabik, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya melalui sistem online diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur riba. Nah, kemudian juga dasar hukum jual beli di dalam ijma para ulama telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, barang atau bantuan milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barangnya yang lain yang sesuai dengan ijma. Hal ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia itu saling berhubungan satu dengan kepemilikan milik orang lain. Namun kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja, melainkan harus ada kompensasi yang harus diberikan. Nah, di dalam konteks jual beli konvensional Islam ada beberapa prinsip dan persyaratan yang perlu dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Yang pertama itu adanya akad atau kontrak. Kontrak di dalam jual beli itu haruslah mengikat dan mengatur kedua belah pihak. Nah, jadi antara yang membeli dan orang yang menjual ini haruslah dimulai dengan adanya kontrak, yaitu ijab dan qabul. Nah, syarat-syarat umum untuk sahnya kontrak ini meliputi kesepakatan, ketentuan harga, kemudian adanya kejelasan mengenai tentang deskripsi barang, dan kemudian penyerahan dan pembayaran yang jelas. Nah, itu untuk akad. Dan kemudian juga prinsip yang kedua itu ada al-amanah. Prinsip amanah atau kepercayaan adalah penting di dalam jual beli. Penjual harus menjaga kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi dan kualitas barang yang dijual kepada pembeli. Nah, sementara itu pembeli juga harus jujur kepada penjualnya dan membayar dengan tepat waktu. Kan di dalam muamalah itu ada banyak macam-macam akad. Nah, ada yang namanya kalau di akad muamalah biasa itu uang dulu, kemudian barang datang gitu kan. Nah, ada lagi namanya akad qor. Qor ini yaitu kita mendatangkan barang dulu, kemudian uangnya belakangan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya akad salam. Akad salam itu kita bayar dulu, kemudian nanti barangnya akan dikirimkan belakangan. Nah, sebenarnya COD ini termasuk akad yang mana sih? Nah, COD yang mana kita ketahui bersama cash on delivery, yang artinya itu pembayaran di tempat. Nah, di sini berarti ada macam-macam pihak yang terlibat di dalam transaksi ini. Yang pertama itu adalah penjual, kemudian adanya wakil, dan yang terakhir itu adanya pembeli. Berarti ada 3 pihak di sini yang terlibat di dalam transaksi ini. Nah, sistemnya bagaimana? Yang pertama itu pembeli akan mengorder barang kepada penjual. Nah, kemudian penjual ini akan menyerahkan barang tersebut kepada kurir, yang mana kurir ini adalah sebagai wakil dari penjual. Nah, kemudian kurir ini akan mengantarkannya kepada si pembeli barang tersebut. Nah, jadi bisa dibilang sistem COD ini termasuk ke dalam akad wakalah. Nah, karena dia cek dulu, berarti kan itu barangnya dulu yang sampai, kemudian nanti si penjual ini si pembeli ini akan mengecek dulu barangnya. Nah, jika barangnya ini sesuai maka akan dibayarkan seperti itu. Nah, jadi fitur COD cek dulu ini hukumnya itu boleh, karena kita melihat lagi ke yang tadi, ke sahnya hukum jual beli itu yang tadi di akad tadi kan haruslah barangnya jelas, kemudian pembayarannya juga jelas. Nah, jadi COD ini diperbolehkan oleh para ulama. Kemudian prinsip-prinsip dan pertimbangan yang harus diperhatikan di dalam fitur COD cek dulu.
Yang pertama itu, nah ini, hendaklah adanya kepastian barang. Nah, di dalam transaksi COD itu, penjual hendaknya menyerahkan barang kepada pembeli saat pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual telah sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang telah disepakati sebelumnya. Pembeli juga berhak untuk memeriksa barang sebelum dia membayarkannya. Nah, kemudian itu prinsip yang kedua itu pembayaran yang tepat. Pembayaran yang tepat ini maksudnya pembeli harus membayar secara penuh dan tepat kepada penjual saat menerima barang. Nah, pembayaran yang tidak sesuai atau ditunda tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dalam jual beli. Dan kemudian yang terakhir ini kesepakatan harga. Nah, yang namanya kita jual beli di marketplace berarti kan kita udah tahu harganya itu berapa, dan otomatis kita udah sepakat dong harga yang kita beli ini segini. Nah, penjual juga sepakat dia akan mengirimkan barang yang diminta sesuai yang diminta sama pembeli tadi. Nah, harga barang yang dijual ini haruslah sudah disepakati sebelum transaksi COD dilakukan. Nah, kesepakatan harga harus jelas antara dan saling dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, seperti itu. Kemudian syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online. Nah, yang pertama itu tidak melanggar ketentuan syariat. Seperti transaksi yang diharamkan seperti goror, maisir, riba, seperti hal-hal yang sejenisnya. Kemudian adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak. Nah, ini tadi akad. Akad itu diperlukan di dalam transaksi jual beli. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak ini, maka akan adanya konsekuensi karena kan tadi mereka berdua telah melakukan akad. Akad ini sebagai jaminan jika salah satu di antara mereka tuh ada yang melanggar janji tersebut. Nah, dan kemudian adanya kontrol dan sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah. Nah, jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Nah, di dalam hukum Islam perlu diketahui bahwa COD adalah metode pembayaran di mana pembeli membayar pada saat menerima barang yang telah dipesan. Nah, selagi hal-hal ini tidak dilanggar, maka hukum COD ini sendiri adalah diperbolehkan oleh para ulama, dan secara hukum pun selagi tidak ada hal-hal yang mengandung keharaman di dalamnya, baik itu dari segi akad, segi barangnya sendiri, nah itu maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan ulama terhadap fitur COD cek dulu. Sebagaimana yang kita ketahui, fitur COD cek dulu ini adalah fitur terbaru yang dianggap mempermudah konsumen untuk bertransaksi secara cepat dan praktis. Maka di sini ada pandangan ulama terhadap fitur COD cek dulu. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i bahwa fitur COD cek dulu ini tidak sah dalam Islam karena akadnya itu barang nanti, uang nanti, dan dalam Islam ini termasuk jual beli utang dengan utang, di mana tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang pendapat kedua ada dari Imam Maliki, yang beliau mengatakan qabdur rasil mal diakhirkan 2-3 hari jika dengan syarat, apabila lebih 2-3 hari maka tidak dengan syarat. Maksudnya 2-3 hari dengan syarat, maka di sini ada perjanjian antara pembeli dan penjual, maka ditetapkan hanya sampai 2-3 hari. Apabila tidak ada perjanjian antara penjual dan pembeli, maka boleh lebih 2-3 hari. Dan pendapat ulama Maliki ini menetapkan bahwa hukum menunaikan janji adalah wajib secara hukum, dan apabila janji dikaitkan dengan suatu hal atau syarat dan pihak yang diberi janji telah mulai melakukan hal yang dipersyaratkan. Yang selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan dari fitur COD cek dulu. Yang pertama adalah keunggulan bagi penjual, di mana hadirnya fitur COD cek dulu ini merupakan strategi untuk meningkatkan penjualan barang mereka. Karena saat ini konsumen banyak yang tertarik untuk menggunakan fitur ini.
Artinya, ketika konsumen banyak yang menggunakan fitur COD cek dulu ini, hal ini menjadi keuntungan dan keunggulan tersendiri bagi penjual, di mana tingkat penjualan barangnya akan meningkat. Selanjutnya, keuntungan bagi pembeli adalah metode COD cek dulu dapat menambah kemudahan di mana kondisi barang dapat dicek serta diverifikasi secara langsung oleh pembeli, sehingga terhindar dari yang namanya penipuan ataupun ketidaksesuaian kondisi barang yang diterima dengan barang yang ia pesan. Selanjutnya, keuntungan bagi pembeli yang tidak memiliki rekening bank, fitur ini sangat memudahkan mereka untuk melakukan transaksi pembayaran, karena pembeli bisa secara langsung membayar barang yang ia pesan tanpa harus mentransfer uang terlebih dahulu. Kemudian kekurangan dari fitur ini, yang pertama kekurangan bagi penjual karena fitur ini dianggap bisa merugikan mereka jikalau pembeli membatalkan transaksi ini karena berbagai alasan secara terus-menerus, di mana hal ini dapat menghabiskan waktu, tenaga, maupun uang milik penjual. Selanjutnya, fitur COD sangat rawan penipuan atau kejahatan baik bagi penjual maupun pembeli. Misalnya, adanya orang yang mengirimkan alamat palsu dari barang yang pesan, seperti dikirimkan ke rumah kosong ataupun alamat orang lain, sehingga hal ini akan menjadi kesulitan dan kerugian bagi penjual ataupun bagi kurir. Nah, selanjutnya kesulitan bagi kurir dalam memberikan uang kembalian yang tidak pas. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan mengenai fitur ini, di mana dalam tinjauan muamalat, fitur COD cek dulu menawarkan kemudahan bagi pembeli untuk memeriksa barang sebelum membayar, dan memberikan opsi untuk mengembalikan apabila barang yang ia pesan tidak sesuai tanpa harus membayar terlebih dahulu. Meskipun memiliki keunggulan dan memberikan kepercayaan dan keamanan bagi pembeli, ternyata fitur ini juga memiliki kekurangan yang tentunya perlu diperhatikan. Oleh karena itu, perlunya pemahaman yang mendalam mengenai fitur COD ini dalam perspektif muamalat sangatlah penting, sehingga diharapkan para pelaku bisnis, baik penjual maupun pembeli, juga masyarakat umum dapat memanfaatkan fitur ini secara baik dengan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.